Great results can be achieved with small forces. Semua hal yang tersembunyi akhir-akhir ini kuncinya adalah F-35, F-22, dan Sukhoi 57 yang mendominasi pembicaraan para pakar pertahanan. Tetapi drone siluman Rusia S-70 juga perlu menjadi bagian dari percakapan ini. Inilah yang kita ketahui sekarang tentang UAF drone S-70 Otkhonik B Rusia yang dilaporkan telah menerima peningkatan substansial pada kemampuan silumannya. Sering dibayangkan oleh industri pertahanan Rusia dan para pemimpin militer sebagai batu kunci dari angkatan udara Rusia yang berteknologi maju di masa depan. Otkhonik B memiliki banyak karakteristik yang sama dengan pesawat multiperan Sukhoi 57 yang berorientasi masa depan. Dengan kendaraan udara tempur tak berawak UCAF yang saat ini masih dalam pengembangan dan kemungkinan masih jauh dari produksi serial. Gerakan nyata untuk meningkatkan kemampuan siluman Otkhonik B dapat menunjukkan bahwa pengembangan tetaplah fleksibel. Sebagian besar dari apa yang pengamat luar ketahui tentang S-70 didasarkan pada sebagian besar informasi yang dikelola dari luar Rusia pada proyek tersebut. Otkhonik B atau Hunter B dengan terjemahan bahasa Inggris dari nama Rusianya adalah pesawat tak berawak sayap terbang yang dilaporkan mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 1000 km per jam menurut media pemerintah Rusia. Sifat pasti dari peralatan S-70 tidak diketahui. Namun pesawat tak berawak itu tampaknya memiliki ruang senjata internal sepenuhnya untuk membawa muatan senjatanya. Sementara versi awal drone ditenagai oleh satu mesin Saturn A141F1. Pengamat eksternal telah mencatat bahwa konfigurasi knalpot mesin yang terbuka tanpa selubung secara alami akan menghambat kemampuannya untuk tetap diam seperti yang dimaksudkan. Drone yang dirilis secara publik telah menampilkan radar dan susunan kamera yang terlihat, tetapi sedikit yang diketahui tentang sifat pasti dari sistem ini. Pengembangan S-70 Otkhonik dilaporkan dimulai pada tahun 2011 ketika perusahaan pesawat Sukhoi penerima kontrak dari Kementerian Pertahanan untuk pengembangan drone serang berat yang mungkin cocok dengan pengembangan drone analog Amerika yang dikembangkan oleh Lockheed Martin dan Boeing. Dengan penerbangan pertamanya yang dipublikasi secara besar-besaran pada Agustus 2016, pengembangan S-70 telah terkait erat dengan pengembangan pesawat multiperan Sukhoi 57 generasi kelima yang berbagi sejumlah besar komponen. Secara khusus, para ahli seperti Joseph Trevedik dan Michael Kaufman telah berspekulasi bahwa Otkhonik B dirancang untuk melayani sebagai petugas setia Sukhoi 57 melalui koneksi dengan sistem komputasi canggih yang diduga termasuk dalam Sukhoi 57. Mungkin untuk lebih memenuhi peran pelengkapnya ke Sukhoi 57 secara lebih efektif atau hanya untuk mengurangi tanda radarnya, Rusia meluncurkan versi terbaru S-70 dengan beberapa penyesuaian yang terlihat terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan silumannya. Secara khusus, Otkhonik B yang diungkapkan di Novosibirsk Aircraft Production Association pada Desember 2021 mencakup nozzle baru untuk knalpot mesin belakang yang menekankan siluman di atas segalanya. Elemen lain dari eksterior drone dirampingkan atau dihilangkan, seperti antena, ventilasi pembuangan, dan saluran masuk udara. Dalam kunjungannya ke fasilitas Novosibirsk, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexei Krivoruko mengklaim bahwa S-70 dapat beroperasi secara mandiri dan dalam kelompok, kemungkinan merujuk pada peran hipotesisnya sebagai Sukhoi 57 yang disebut sebagai Loyal Wingman. Apa selanjutnya? Karena S-70 UCAF tampaknya mengalami kemajuan hingga akhir pengembangannya. Pengamat luar telah mengajukan pertanyaan tentang produksi dan pengiriman drone di masa depan, seperti yang diberikan Direktur Jenderal Perusahaan Induk milik negara Sukhoi Unit Aircraft Corporation Yuri Slyuzar dalam pertemuannya Agustus 2020 dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pengiriman Otkhonik B seharusnya dimulai pada 2024, sementara batas waktu resmi masih 2 tahun lagi. Tidak ada jaminan bahwa itu terpenuhi karena Otkhonik B sama rentannya untuk terjebak dalam pengadaan dan pengembangan pertahanan Rusia yang bersifat stop and go seperti halnya sistem baru lainnya. Industri pertahanan Rusia tampaknya tidak memiliki masalah dalam pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengatasi masalah siluman S-70 dan kemampuan lainnya.
Namun, ujian sebenarnya adalah apakah UCAF dapat diproduksi pada skala yang bermanfaat dan diintegrasikan ke dalam pasukan dirgantara Rusia secara efektif bersama sistem generasi berikutnya. Demikian penjelasan dari Mang Dalang. Silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Atur nuhun atuh.